Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana cara pengaturan atau setting MID yang ada pada mobil Mitsubishi Pajero Sport Facelift terbaru tahun 2021. Ada settingan apa saja pada MID ini? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Pajero Sport. Untuk lebih jelasnya, di sini langsung saja kami mengajak Anda untuk memasuki mobil Mitsubishi Pajero Sport Facelift ini. Nah, untuk pengaturan back MID, langkah yang pertama kita harus menyalakan mobil terlebih dahulu. Caranya tinggal tekan tombol start stop engine. Nah, begitu dinyalakan, di sini kita akan langsung disambut oleh tampilan cluster meter yang sudah full TFT. Untuk melakukan pengaturan atau setting pada MID ini, kita harus agak sedikit bersabar, karena biasanya ketika baru pertama kali dinyalakan, untuk bagian MID-nya belum bisa disetting. Kita perhatikan pada gambar yang ada di sebelah kiri bawah. Nah, di sini ketika sudah muncul tulisan set, ini artinya untuk bagian MID sudah bisa disetting. Setelah itu langkah selanjutnya tinggal kita pilih menu enter ini. Nah, di sini akan muncul untuk daftar pengaturannya. Untuk yang pengaturan yang pertama, di sini ada tipe tampilan. Jadi ketika kita pilih mode tipe tampilan ini, maka tampilan pada bagian cluster meternya akan mengalami perubahan. Supaya lebih jelas, langsung saja kita pilih menu ini. Ketika kita pilih tipe 1, di sini untuk tampilan cluster meternya akan berbentuk speedometer. Nah, jika tipe 1 ini yang kita pilih, ketika dinyalakan, maka tampilan yang muncul pada cluster meter akan seperti ini. Tampilannya sangat sporty sekali. Untuk bagian tengah terdapat indikator speedometer dengan sampingnya indikator untuk tachometer. Untuk petunjuknya menggunakan model jarum, jadi secara desain menyerupai desain analog. Tapi secara vektor sendiri, ini tampilannya menggunakan tampilan 3 dimensi sehingga lebih hidup. Dari tipe 1, sekarang kita coba ubah menuju ke tipe tampilan yang kedua. Untuk caranya sama seperti tadi, tunggu sebentar, kemudian setelah muncul indikator tinggal kita tekan set. Sekarang di menu tipe tampilan kita ubah dari tipe tampilan 1 menuju ke tipe tampilan kedua. Untuk memindahkan posisi atau memindahkan kursor, caranya tinggal kita arahkan ke bawah. Nah, dari tipe 1 sekarang kita pindahkan menuju ke tipe yang kedua. Selanjutnya kita tekan enter. Nah, di sini untuk tampilan cluster meternya mengalami perubahan. Sekarang tampilannya menjadi perpaduan antara RPM dengan average bahan bakar. Semakin menarik. Nah, sekarang kita coba pindah ke tipe 3. Ketika tipe 3 kita pilih, nah di sini tampilannya menjadi lebih futuristik sekali. Yang sebelah kiri ini merupakan indikator untuk tachometer. Ketika kita gas, maka indikatornya ini akan bergerak. Modelnya didesain seperti knop. Untuk yang sebelah kanan juga sama. Ketika kita melaju dalam kecepatan tinggi, maka knopnya ini akan bergerak mengikuti kecepatan km per jam. Kalau saya pribadi lebih suka dengan tipe yang ketiga ini karena tampilannya menjadi lebih sporty. Kita bandingkan dengan tipe yang kedua. Untuk tipe yang kedua, ketika mobilnya kita gas, maka di sini untuk indikatornya berbentuk jarum. Kita bandingkan lagi dengan tipe 1. Untuk tipe 1, ketika mobil ini digas, maka di sini untuk indikator RPM-nya juga menggunakan model jarum. Demikian pula untuk speedometernya juga sama, menggunakan model seperti analog yaitu model jarum. Untuk masalah tampilan ini tergantung selera. Silahkan pilih menu yang paling disuka. Di sini saya kembalikan lagi ke tipe standar yaitu tipe 1. Selain melakukan perubahan tampilan, di MID ini juga terdapat beberapa setting. Nah, sekarang kita kembali masuk ke bagian menu setting. Untuk melakukan setting ini kita tidak boleh buru-buru karena harus menunggu munculnya indikator back terlebih dahulu. Nah, di sini untuk menu selanjutnya terdapat subunit kecepatan. Ada pilihan on atau off. Ketika kita nyalakan, di sini selain indikator km per jam, juga terdapat indikator mile per hour. Indikatornya bertuliskan 0 mph yang terletak di sebelah kanan bawah ini. Ini biasanya digunakan untuk para pengemudi yang tidak begitu familiar dengan km per jam. Biasanya konsumen Pajero Sport daerah luar lebih menggunakan indikator mph. Lanjut lagi di bawahnya, di sini ada menu kendali jauh. Untuk kendali jauh ini merupakan menu remote control. Jadi sekarang untuk mobil Mitsubishi Pajero Sport Facelift, menu kendalinya bisa dikendalikan lewat smartphone karena tinggal disambungkan melalui Bluetooth, maka terdapat menu remote control.
Untuk cara kerja, bagaimana cara mengoperasikan fitur remote control pada Pajero Sport ini sudah pernah kami jelaskan di video sebelumnya, silahkan bisa Anda simak. Bisa dibilang ini menu yang paling futuristik karena untuk melakukan pengecekan mobil kita bisa melalui handphone. Lanjut lagi ke menu berikutnya. Untuk menu berikutnya ada alarm istirahat. Jadi di sini untuk alarm istirahat bisa kita setting. Misalnya jika kita akan bepergian jarak jauh, menempuh jarak sampai berjam-jam, di sini kita bisa mengatur atau setting alarm supaya nanti saat sudah berkendara, misalnya di setting 2 jam, maka setelah menempuh perjalanan selama 2 jam, nantinya di bagian indikator akan muncul peringatan bahwa saatnya istirahat. Ini berfungsi untuk membantu pengemudi dalam mendapatkan informasi supaya tidak terlalu capek dan lupa untuk istirahat ketika berkendara jarak jauh. Dari menu alarm istirahat kita ke menu berikutnya. Di sini ada efek suara tanda belok atau efek suara sen. Ada 2 pilihan suara. Jika kita pilih suara 2, maka bunyi suara sennya akan seperti ini. Tapi jika kita ubah menuju ke suara 1, maka suaranya akan normal seperti ini. Nah, kalau untuk masalah suara lampu sen ini tergantung selera, tapi kalau saya pribadi lebih suka dengan suara 1 karena bunyinya lebih natural. Kita kembalikan ke posisi suara 1 lagi. Dari efek suara sen, kita lanjut ke menu berikutnya. Di sini terdapat menu tanda tombol. Jika nada tombolnya ini kita on kan, maka akan bunyi seperti tadi, bunyi tut tut. Tetapi jika kita off kan, maka bunyi nada tombolnya akan hilang. Nah, silahkan pilih kira-kira lebih cocok yang mana. Dari nada tombol berikutnya ada menu bahasa atau language. Nah, sesuai dengan namanya, di sini kita bisa atur kira-kira menginginkan bahasa apa untuk tampilan pada MID-nya. Ada beberapa pilihan bahasa mulai dari Mandarin, Inggris, Belanda, Prancis, Spanyol, Itali, Rusia, Portugal, Thailand, hingga bahasa Indonesia. Sebaiknya kita pilih bahasa Indonesia saja supaya lebih aman. Dari menu bahasa berikutnya ada menu unit. Jadi menu unit ini satuan yang digunakan pada tampilan cluster meter ini. Jadi ketika kita pilih, di sini ada pilihan misalnya untuk konsumsi bahan bakar. Untuk konsumsi bahan bakar ada pilihan kilometer per liter, kemudian ada liter per 100 km, lalu ada MPG. Ini tergantung dengan satuan yang biasa kita pilih, tapi kalau saya lebih ke kilometer per liter. Demikian juga dengan suhu. Untuk suhu di sini ada pilihan mau pilih derajat Celcius atau derajat Fahrenheit. Suhu ini indikatornya ada di sebelah kanan bawah. Nah, ini berfungsi untuk mengukur kondisi mesin. Dan yang terakhir ada menu reset dan juga pengaturan pabrik. Untuk mode reset ini berfungsi untuk pengaturan bagian sistem perhitungan, baik perhitungan konsumsi bahan bakar ataupun perhitungan satuan kecepatan. Jadi jika kita auto, maka secara otomatis setiap hari akan mengalami perubahan. Tetapi jika dia hitung secara manual, maka untuk mode perhitungannya akan berjalan secara manual. Tapi kalau saya pribadi lebih cenderung kita arahkan ke menu auto saja. Nah, dari mode reset sekarang kita ke menu berikutnya, ada menu pengaturan pabrik. Untuk menu pengaturan pabrik ini adalah menu reset. Fungsinya tentu saja untuk mengembalikan pengaturan cluster meter ini supaya menjadi pengaturan semula seperti dari bawaan pabrik. Nah, kurang lebih itulah cara setting MID pada mobil Mitsubishi Pajero seperti facelift ini. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini baru saja membeli mobil Mitsubishi Pajero Sport dan masih bingung dengan bagaimana cara pengaturan pada settingan MID-nya. Intinya, untuk melakukan setting MID kita harus sabar dulu, karena biasanya untuk tampilan cluster meter tidak langsung menuju ke bagian setting. Kita tunggu sampai muncul indikator berupa gambar seperti tulisan back. Nah, ketika muncul indikator tersebut barulah bisa kita atur atau setting. Caranya tinggal tekan tombol enter. Tapi jika masih bingung juga, silakan bisa menghubungi sales atau dealer yang bersangkutan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah klik dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Pajero Sport semua. Jangan lupa kunjungi juga blog kami di mobilkulo.blogspot.com. Blog ini akan memberikan informasi terbaru mengenai update daftar harga dan juga tips dan trik seputar dunia otomotif. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga waktu Anda bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.